Tutorial buat akun. Pertama, tekan tombol buat akun. Lalu, isikan formulirnya. Pertama, inputkan nama. Lalu, inputkan emailnya. Pastikan email valid dan bisa dibuka. Lalu masukkan password. Lalu masukkan nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Jika sudah, tekan tombol buat akun. Lalu tekan tombol ya, maka berhasil. Jika sudah muncul berhasil, maka klik tombol OK. Lalu kita tunggu. Nah, di sini kita harus membuka email yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan kode verifikasi. Kita buka email, lalu kita refresh. Nah, di sini terdapat email dari JPOS. Kita buka. Lalu kita masukkan kode verifikasinya. Jika sudah, tekan tombol konfirmasi. Nah, maka Anda akan diarahkan ke halaman informasi bisnis Anda. Di sini kita harus menginputkan nama usaha dan kategori usahanya. Lalu masukkan kategori usaha. Jika sudah, tekan tombol lanjut. Lalu tekan tombol ya hingga muncul pop-up berhasil. Lalu klik OK. Nah, maka Anda akan diarahkan ke halaman beranda. Jika sudah masuk ke halaman beranda, maka pendaftaran berhasil. Tutorial masuk ke halaman akun owner atau pemilik. Pertama, tekan tombol masuk. Lalu tekan tombol owner atau pemilik. Selanjutnya, masukkan email dan password. Pertama, masukkan email. Lalu masukkan password atau kata sandinya. Jika sudah, tekan tombol masuk. Nah, maka Anda akan diarahkan ke halaman beranda. Jika ke halaman beranda, maka login berhasil. Jika tidak, maka login gagal dan harus membetulkan inputan email dan passwordnya. Tutorial menambahkan kategori produk. Pertama, kita pilih menu kelola produk, lalu kita pilih kategori produk. Lalu di sini kita klik tombol tambah baru. Lalu kita inputkan kategori yang ingin ditambahkan, misalkan jus. Jika sudah, tekan tombol simpan hingga muncul notif berhasil. Lalu klik OK. Jika ingin mengubah kategori, kita pilih kategori yang ingin diubah. Misalkan kita ubah jus, kita pilih, lalu kita ubah, misalkan menjadi snack. Lalu jika sudah, tekan tombol simpan. Nah, maka muncul pop-up berhasil. Lalu klik OK, maka kategori berhasil diubah. Lalu bagaimana cara menghapus kategori? Pertama, klik tombol ikon tong sampah di sebelah kanan. Klik. Lalu tekan tombol ya. Lalu klik OK. Maka kategori berhasil dihapus. Tutorial menambahkan jenis pesanan. Pertama, masuk ke kelola produk, lalu kita pilih jenis pesanan. Lalu di sini kita klik tombol tambah baru, lalu kita isikan
nama jenis pesanan, misalkan Gojek, lalu tekan tombol simpan. Nah, maka muncul pop-up berhasil, klik OK. Maka jenis pesanan berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin mengubah, kita pilih yang ingin diubah, semisal Gojek, kita klik, lalu kita ubah, misalkan Grab. Nah, jika sudah, tekan tombol simpan. Nah, maka muncul pop-up berhasil, klik OK. Nah, jika ingin menghapus, kita tekan tombol ikon tong sampah yang ada di sebelah kanan. Kita tekan, lalu di sini ada konfirmasi hapus, kita pilih ya. Nah, maka muncul pop-up berhasil dihapus, klik OK, maka data pun hilang. Tutorial menambahkan diskon. Pertama, masuk ke kelola produk, lalu kita pilih setup diskon. Lalu di sini kita klik tombol tambah baru. Lalu kita masukkan nama diskon. Kita masukkan misalkan diskon member. Nah, lalu masukkan jenis diskonnya. Kita pilih apakah nominal atau persentase. Jika nominal, maka kita menginputkan sejumlah rupiah. Jika jenis diskonnya adalah persentase, maka kita menginputkan berapa persen diskonnya. Semisal di sini persentasenya adalah 5%. Nah, lalu jika seandainya sudah, klik tombol simpan, lalu klik ya, maka diskon berhasil ditambahkan. Lalu bagaimana cara mengubah data diskon? Jika salah, kita pilih diskon yang ingin diubah, lalu kita ubah, misalkan kita ubah persentase diskonnya, misalkan diskonnya 10%. Lalu tekan tombol simpan, lalu klik ya, maka diskon berhasil diubah. Lalu bagaimana cara menghapus diskon? Kita klik tombol ikon tong sampah yang ada di samping. Kita klik tombol ikon tong sampah, lalu ada konfirmasi hapus, kita klik tombol ya. Kita klik OK, maka diskon berhasil dihapus. Tutorial menambahkan produk. Pertama, masuk ke kelola produk, lalu kita pilih daftar produk. Lalu untuk menambahkan produk, klik tombol tambah baru, lalu kita inputkan data produknya. Kita inputkan nama produk, lalu masukkan kode produk, lalu masukkan harga modal atau dasarnya, semisal 8.000, lalu harga jualnya berapa, misalkan 10.000. Lalu kita pilih kategori, kita pilih makanan, lalu upload foto produk jika ada. Untuk mengupload foto, kita klik pilih foto, lalu kita pilih yang ingin diupload. Lalu masukkan deskripsi jika ada. Jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, tekan tombol ya, maka muncul pop-up berhasil, lalu klik OK. Nah, maka produk berhasil ditambahkan. Lalu untuk mengubah produk, kita pilih produk yang ingin diubah, lalu kita ubah, misalkan kita ubah menjadi stok ayam Lamongan. Nah, jika sudah, tekan tombol simpan,
lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, lalu muncul berhasil, klik OK. Nah, maka produk berhasil diubah. Lalu untuk menghapus produk, kita pilih produk yang ingin dihapus, lalu di bagian bawah klik tombol hapus, lalu muncul konfirmasi hapus, klik tombol ya. Nah, maka muncul pop-up berhasil, lalu klik OK, maka produk berhasil dihapus. Tutorial menambahkan pelanggan. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu pelanggan. Lalu untuk menambahkan pelanggan, klik tombol tambah baru, lalu masukkan nama pelanggan. Lalu masukkan nomor telepon. Lalu masukkan email jika ada. Lalu pilih foto jika ada. Lalu masukkan alamat jika ada. Lalu jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, hingga muncul notif berhasil, lalu klik OK, maka pelanggan berhasil ditambahkan. Lalu untuk mengubah pelanggan, kita pilih pelanggan, misalkan kita pilih Dimas Anggara, kita pilih, lalu ubah yang ingin diubah, misalkan nama pelanggan kita ubah menjadi Adit Firmansyah. Nah, jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, maka akan muncul notif berhasil, lalu klik OK, maka pelanggan berhasil diubah. Lalu untuk menghapus pelanggan, kita pilih pelanggan yang ingin dihapus, lalu di bagian bawah ada tombol hapus, kita klik, lalu untuk konfirmasi hapus kita klik tombol ya, hingga muncul notif berhasil dihapus, lalu klik OK, maka pelanggan berhasil dihapus. Tutorial menambahkan outlet. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu setup toko, lalu di sini pilih menu outlet, lalu untuk menambahkan outlet, klik tombol tambah baru, lalu masukkan nama outlet, lalu masukkan nomor telepon, lalu masukkan nomor WA jika ada, lalu masukkan alamat outlet. Jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, lalu klik OK, maka outlet berhasil ditambahkan. Untuk mengubah outlet, tekan atau pilih outlet yang ingin diubah, lalu ubah data yang ingin diubah, semisal nama outlet. Jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, lalu klik OK, maka outlet berhasil diubah. Lalu untuk menghapus outlet, tekan atau pilih outlet yang ingin dihapus, lalu tekan tombol hapus di bagian bawah, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya. Nah, maka muncul pop-up berhasil, lalu klik OK.
Nah, maka outlet berhasil dihapus. Tutorial menambahkan karyawan. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu setup toko, lalu pilih menu karyawan. Setelah itu, untuk menambahkan karyawan, klik tombol tambah baru, lalu masukkan nama karyawan, lalu masukkan nomor telepon, lalu masukkan email. Lalu pilih foto karyawan jika ada. Lalu masukkan alamat jika ada. Lalu pilih outlet. Lalu di sini masukkan PIN sebanyak 4. Jika ingin melihat PIN, tekan tombol mata. Jika sudah, tekan tombol simpan. Lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya. Maka muncul pop-up berhasil. Lalu klik OK. Karyawan berhasil ditambahkan. Lalu untuk mengubah karyawan, kita pilih karyawan yang ingin diubah. Kita pilih, lalu kita ubah, misalkan nama karyawannya. Jika sudah, tekan tombol simpan. Lalu klik ya hingga muncul pop-up berhasil, lalu klik OK. Maka karyawan berhasil diubah. Lalu bagaimana cara menghapus karyawan? Pertama, tekan karyawan atau pilih karyawan yang ingin dihapus. Setelah itu di bagian bawah terdapat tombol hapus, klik tombol hapus. Lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya. Hingga muncul pop-up berhasil dihapus, lalu klik OK. Maka karyawan berhasil dihapus. Tutorial masuk akun kasir. Pertama, tekan tombol masuk, lalu kita pilih karyawan kasir. Lalu di sini kita harus memasukkan kode akses kasir atau kode akses karyawan di akun owner. Jadi kita login akun owner. Jika sudah, di halaman beranda, tekan menu setup toko. Setelah itu, kita pilih kode akses karyawan. Lalu kita tambahkan kode akses karyawan. Kita kasih nama perangkatnya. Jika sudah, tekan tombol simpan. Lalu hingga muncul notif berhasil. Lalu klik OK. Setelah itu, pastikan bahwa karyawan sudah ditambahkan. Jika belum menambahkan karyawan, silakan ditambahkan dan juga harap diingat PIN dari karyawan tersebut. Oke, untuk masuk akun kasir kita keluar dulu. Tekan tombol masuk, lalu kita pilih karyawan kasir, lalu kita masukkan kode akses. Jika sudah, tekan tombol masuk. Di sini kita pilih outlet, lalu kita pilih karyawan, lalu masukkan PIN yang sudah dibuat. Jika sudah, tekan tombol masuk. Nah, selamat, kita sudah berhasil login akun kasir.
Untuk keluar akun kasir, tekan tombol keluar akun kasir, lalu tekan tombol ya, maka muncul notif berhasil, klik OK. Sekarang untuk masuk kasir tidak perlu memasukkan kode akses kasir, tinggal pilih outlet dan juga nama karyawannya. Tutorial melihat laporan penjualan. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu laporan. Lalu di sini kita bisa melihat laporan penjualan dalam 1 bulan. Jika ingin mengubah laporan misalkan berdasarkan tanggal, kita pilih tanggal, misalkan kita pilih tanggal 7 sampai tanggal 25, lalu klik OK, kita klik simpan, maka kita bisa melihat laporan dari tanggal 7 sampai tanggal 25. Tutorial melihat riwayat transaksi. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu riwayat transaksi. Lalu di sini kita bisa melihat transaksi dalam 1 bulan. Jika ingin mengubah rentang tanggal, kita klik tanggalnya, lalu kita pilih tanggal mulainya. Misalkan tanggal 10 sampai tanggal 20. Setelah itu tekan tombol simpan. Nah, maka kita akan melihat transaksi dari rentang tanggal 10 sampai 20. Berhubung di sini tidak ada transaksi, maka akan muncul notif tidak ada transaksi. Jika seandainya ada transaksi, maka nanti akan muncul list dari transaksinya. Tutorial setting printer. Sebelum cetak stroke, kita harus men-setting printer. Untuk men-setting ukuran dari kertas printer, apakah kertas tersebut 58 mm atau 80 mm. Langkah-langkahnya, pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu setup toko, lalu pilih menu printer. Setelah itu, jika ingin menambahkan, klik tombol tambah baru. Lalu di sini ada notif Anda harus menghidupkan GPS, maka kita harus menghidupkan GPS. Klik OK. Lalu untuk akses lokasi kita perbolehkan. Setelah itu kita kembali, klik lagi tambah baru. Lalu jika muncul pertanyaan hidupkan Bluetooth, maka kita harus menghidupkan Bluetooth, kita izinkan. Setelah itu kita tunggu list dari printernya. Pastikan bahwa printer Bluetoothnya aktif. Setelah itu klik printer yang ingin
setting, kita klik printer yang ingin disetting, lalu ini kita sandingkan dulu. Biasanya untuk printer itu nolnya ada 4 digit, jadi kita masukkan pinnya itu sebanyak 4 digit, lalu klik OK. Setelah itu kita klik lagi, nah maka kita akan diarahkan ke tambah printer, lalu kita setting ukuran kertasnya, pilih yang 58 atau 80. Misalkan printernya itu kertasnya 80, kita klik yang 80, lalu kita pilih outlet. Misalkan printer ini untuk outlet mana, kita klik outletnya, lalu setelah itu jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul notif. Apakah Anda yakin? Klik tombol ya hingga muncul notif berhasil, lalu klik OK. Sekarang printer telah berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin mengubah ukuran atau mungkin outletnya, kita klik printer yang mau diubah, lalu kita ubah. Misalkan ukurannya jadi 58 dan pilih outlet. Jika sudah, tekan tombol simpan, lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya hingga muncul notif berhasil, lalu klik OK. Nah, maka printer berhasil diubah. Lalu jika ingin menghapus settingan printer, kita klik printernya lalu klik tombol hapus. Setelah itu muncul konfirmasi, klik tombol ya hingga muncul notif berhasil, lalu klik OK. Sekarang printer telah berhasil dihapus. Tutorial transaksi penjualan. Pertama, masuk ke halaman beranda, lalu pilih menu kasir. Nah, di sini kita bisa melihat daftar produknya. Lalu jika ingin mengubah tampilan produknya, misalkan ingin yang berupa kotak-kotak, kita klik icon yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih tampilan grid. Nah, maka tampilan produk menjadi kotak-kotak. Jika ingin menjadi list ke bawah, kita klik, lalu kita pilih tampilan list. Nah, maka akan tampil ke bawah. Lalu jika ingin memesan produk, kita pilih produknya. Misalkan mau pesan teh hangat, kita klik teh hangat. Lalu jika ingin produk yang lain, kita klik aja produk yang lain, misalkan nasi pecel sama soto ayam. Lalu misalkan jika ingin pesan 2 kali, kita klik lagi produk yang sama, misalkan teh hangat 2 kali, kita klik teh hangat lagi. Nah, maka akan bertambah. Jika ingin melihat detailnya, kita klik tombol keranjang yang ada di bagian bawah. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dibeli oleh pembeli. Lalu di bagian atas terdapat pelanggan. Nah, pelanggan ini digunakan untuk memilih pelanggan. Kita pilih pelanggan jika misalkan ada pelanggan yang sudah terdaftar. Lalu untuk di bagian bawahnya pelanggan terdapat jenis pesanan. Apakah pesanan ini makan di tempat atau dibungkus atau lewat order online atau pesan antar. Lalu jika ingin mengubah produk, misalkan ingin mengubah quantity, misalkan jumlah yang dibeli misalkan 3, klik OK. Nah, maka quantity dari produk tersebut berhasil diubah. Lalu jika ingin menghapus, misalkan kita ingin menghapus produknya, kita klik tombol hapus. Nah, maka produknya berhasil dihapus. Lalu di bagian bawahnya terdapat subtotal untuk melihat subtotal dari pembeliannya. Lalu ada diskon, kita bisa mengatur diskonnya. Misalkan kita pilih yang diskon member,
Nah, maka akan terpotong sebesar 5%. Lalu untuk ongkir kita bisa atur, misalkan ongkirnya 5.000. Jika sudah, tekan tombol simpan. Nah, maka akan bertambah biayanya. Setelah itu di bagian bawah terdapat hapus pesanan. Hapus pesanan digunakan untuk menghapus pesanan. Lalu di bagian bawahnya lagi terdapat simpan pesanan. Nah, simpan pesanan ini digunakan apabila pelanggan belum membayar. Kita bisa klik simpan pesanan, misalkan atas nama siapa, misalkan Bayu, atau mungkin nomor meja jika misalkan berupa meja. Jika sudah, tekan tombol simpan. Nah, maka pesanan berhasil disimpan. Jadi jika ingin melewat atau ingin membayar, misalkan Bayu sudah ingin membayar, kita pilih pesanannya, misalkan Bayu kita pilih. Nah, maka kita akan diarahkan ke detail pesanannya. Lalu di sampingnya simpan pesanan terdapat tombol bayar. Nah, tombol bayar ini digunakan untuk membayar. Kita pilih apakah tunai atau non tunai. Jika tunai, kita pilih tab tunai. Jika non tunai, kita pilih non tunai. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk pembayarannya, metode pembayarannya apa, bank transfer atau dompet digital. Lalu jika tunai, kita bisa menginputkan, misalkan dia membayar misalkan 25.000, kita masukkan 25.000. Jika misalkan uangnya pas, misalkan dia membayar uang pas, kita klik tombol uang pas. Jika tidak pas, misalkan lebih, maka kita inputkan manual. Lalu jika sudah, tekan tombol lanjut. Nah, sekarang transaksi berhasil dengan kembalian sebesar 2.900. Lalu di bagian bawahnya terdapat email kembali. Jika ingin mengirimkan lewat email, kita bisa memasukkan email, misalkan lalu tekan tombol kirim struk jika ingin mengirim lewat email, hingga muncul notif struk berhasil dikirim. Lalu di bagian bawah terdapat cetak struk, digunakan untuk mencetak struknya. Kita klik tombol cetak struk. Lalu di sini kita pilih printernya. Nah, di sini kita pilih, misalkan kita pilih printer yang 001, kita klik printer yang 001, hingga muncul notif berhasil dicetak. Lalu kita kembali. Lalu jika ingin mentransaksi lagi, klik tombol transaksi baru. Tutorial mengubah informasi usaha. Pertama, pilih tab akun, lalu tekan tombol informasi usaha. Lalu jika ingin mengubah nama usaha, kita ubah nama usahanya. Lalu jika ingin mengubah kategori usaha, kita pilih kategori usaha. Lalu untuk mengubah logo, kita klik tombol pilih logo, pilih foto, lalu kita upload logonya. Jika sudah, tekan tombol simpan. Lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, hingga muncul notif berhasil. Lalu klik OK. Oke, sekarang informasi usaha berhasil diubah. Tutorial ubah profil owner. Pertama, pilih tab akun,
Lalu kita pilih pengaturan profil, kita klik tombol pengaturan profil. Lalu di sini kita bisa mengubah informasi owner. Misalkan kita ingin menambahkan foto profil, kita klik pilih foto, lalu kita cari misalkan lalu masukkan alamat. Jika ingin menambahkan alamat, jika sudah, tekan tombol simpan. Lalu muncul konfirmasi, klik tombol ya, hingga muncul notif profil berhasil disimpan. Lalu klik OK. Nah, maka kita akan diarahkan ke beranda. Sekarang kita bisa tahu bahwa profil kita telah berubah. Misalkan kita mengubah foto profil, kita bisa melihat bahwa foto profil telah berhasil diubah. Lalu di sini alamatnya sudah ada.